Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita masuk dalam minggu yang baru, di minggu yang ketiga di bulan Juni ini. Saya yakin dan percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan, setiap kita mengalami kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan meneruskan apa yang sedang kita bahas bersama-sama dalam beberapa minggu terakhir ini, yaitu tentang khotbah di bukit, Matius pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7. Nah, hari ini kita sampai di bagian yang terakhir dari Matius pasal yang ke-6. Saya mengajak kita sama-sama melihat Matius pasal yang ke-6. Di bagian terakhir ada beberapa ayat di ujung dari Matius pasal ke-6 ini yang sangat memberkati untuk kita renungkan bersama-sama. Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, di akhir dari pasal yang ke-6 ini, Yesus kembali memberikan penegasan tentang kekhawatiran yang tidak boleh menjadi sahabat dari orang percaya. Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang harus kamu makan, apa yang harus kamu minum, dan apa yang akan kamu pakai. Karena semua itu makanan, minuman, dan pakaian yang terbaik, semua itu dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi bagi kita, orang percaya, bagi kita warga kerajaan Allah, semuanya itu hanya merupakan tambahan bagi kita. Semua itu bukanlah sesuatu yang utama. Orang yang tidak mengenal Allah, mereka menjadikan makanan, pakaian, minuman itu berbicara tentang kebutuhan dan kemewahan hidup sebagai tujuan mereka, sebagai apa yang mereka cari. Kita pernah mendengar, pasti ada slogan yang berkata, kita hidup untuk makan, ya. Jadi kita melakukan segala sesuatu supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik. Pengakuan dari dunia ini, pengakuan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Semuanya itu menjadi tujuan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi firman Tuhan berkata, bagi kita warga kerajaan, yang namanya pakaian, makanan, dan minuman itu hanyalah sebuah tambahan bagi kita. Dikatakan di situ ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan kepada kita? Yang ditambahkan kepada kita adalah makanan, minuman, dan pakaian. Tentu Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Nah, mungkin waktu mendengar ini saudara berpikir, loh, berarti apa yang utama buat kita orang percaya kalau semuanya itu hanya berupa tambahan? Saudara, yang utama buat kita adalah kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau Dia memerintah sebagai raja dalam kehidupan kita, kalau Dia memerintah sebagai penguasa kehidupan ini, maka kita tidak perlu mengejar apa yang akan datang dengan sendirinya. Saudara, Yesus sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, pemerintahan Allah, dan kebenarannya. Maka semua yang dicari oleh bangsa-bangsa itu, semua yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah akan ditambahkan kepada kita. Seringkali kita lupa bahwa yang menjadi bagian utama kita adalah pemerintahan Allah dalam kehidupan ini. Saya kasih ilustrasi buat saudara. Orang-orang yang bekerja di istana kepresidenan, mereka tidak mungkin memikirkan soal makan dan minum. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki yang lebih daripada sekedar makan dan minum. Mereka punya koneksi dengan presiden. Mereka tahu apa yang mereka perlukan. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan. Itu sudah tersedia di dalam istana kepresidenan. Mereka nggak perlu berpikir lagi, takut lagi nggak bisa makan, takut lagi nggak bisa minum, dan takut lagi nggak punya pakaian. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa yang lebih dari itu saja sudah ada bersama-sama dengan mereka. Saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita, Dia yang memerintah atas kehidupan kita. Dia adalah Raja yang memerintah kehidupan kita. Raja bukan hanya berbicara tentang seorang pemimpin yang kita harus taat kepadanya.
ada satu kewajiban buat kita untuk mentaati semua perintahnya. Tapi raja juga berbicara tentang seorang pribadi yang memiliki kewajiban untuk memenuhi segala sesuatu yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Nah, saya dan saudara, kita bahkan bukan hanya hamba, tapi kita adalah anak-anak dari Bapa yang di sorga. Makanya Yesus berkata, ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Kita jangan membawa kesusahan hari ini di hari esok, dan kesusahan di hari-hari yang akan datang kita bawa di hari ini. Karena setiap hari memiliki kesusahannya sendiri, dan kita perlu menyadari bahwa dalam menghadapi setiap kesusahan itu kita tidak pernah sendirian. Tuhan bersama dengan kita. Kalau Dia menjadi raja dalam kehidupan kita, tidak peduli kesusahan apa yang saudara hadapi hari ini, maka kerajaannya, kebenarannya adalah bagian kita. Di dalam Dia kita mampu melakukan segala sesuatu, bukan karena kemampuan kita, tapi karena ada Tuhan, Raja di atas segala raja, yang memerintah bagi setiap kita. Saya mendorong setiap kita, Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan Allah, kalau hari ini saudara sedang menghadapi ada berbagai macam pergumulan, persoalan, mungkin di kantor saudara, mungkin di keluarga saudara, biarlah perenungan pagi hari ini memberikan kita satu inspirasi bahwa kita tidak boleh takut dan gentar, sebab kita percaya bahwa Allah bersama dengan kita. Kita percaya bahwa kerajaannya memerintah atas kita. Mari saudara, kita meletakkan kehidupan ini di bawah kuasa kepemimpinan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Hiduplah dalam kebenarannya. Jadikanlah Dia Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Percayalah sepenuhnya pada rancangan Allah yang baik bagi saya dan saudara. Maka semua yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, makanan, minuman, dan pakaian, itu ditambahkan bagi setiap kita. Biarlah perenungan pagi hari ini memberkati saya dan saudara. Tetap bergairah dengan Tuhan, tetap bersemangat dengan Tuhan. Apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, saya percaya Tuhan beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati.